jika ada pertanyaan. Jadi kalau Bose Resto memilih pegawai cowok apa cewek yang diutamakan? Nah, kalau Bose Resto Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Bose Resto Channel guys. Kali ini Bose Resto sedang berada di restonya Bose nomor 3 guys. Ya, kali ini Bose kok pingin ngobrol tuh, membahas tentang pegawai resto cowok dan pegawai resto cewek. Apakah ada bedanya guys? Ya, simak terus ya di liputan Bose Resto ya guys. Ya, jadi guys ya, sebuah restoran itu mencari pegawai itu untuk beraneka macam posisi guys ya. Secara umum kan Bos jelaskan dulu ya posisi yang biasanya itu ada di sebuah resto ya, umumnya ya. Yang pertama adalah posisi bagian pengadaan. Ini fungsinya adalah berbelanja. Biasanya mereka adalah mencari supplier dan juga pergi ke pasar ya, atau pergi ke toko mana untuk mencarikan bahan-bahan yang berkaitan dengan kebutuhan di resto. Itu yang pertama, pengadaan. Yang kedua adalah bagian gudang. Bagian gudang itu biasanya tugasnya adalah menerima barang-barang dari supplier, kemudian menata ya, menyimpan di gudang dan juga mendistribusikan ke bagian produksi. Nah, itu tugasnya gudang. Itu termasuk angkat-angkat ya, tugas dari pegawai gudang itu. Kemudian yang ketiga itu ada pegawai produksi. Pegawai produksi itu biasanya bertugas untuk mengolah bahan-bahan yang sudah dicari atau dibeli oleh bagian pengadaan dan juga yang sudah disiapkan oleh bagian gudang. Itu biasanya tugas-tugas di bagian produksi guys. Nah, itu yang bagian produksi. Kemudian bagian operasional. Bagian operasional itu adalah menerima hasil masakan dari bagian produksi yang sudah diolah bahan baku makanannya, kemudian diantarkan kepada pelanggan. Ya, tugas operasional ini selain juga mengantarkan menu-menu makanan yang sudah ready, itu juga melorotkan itu juga mengambil sisa-sisa bekas alat makan yang sudah dipakai oleh, nah itu seperti itu ya, kelihatan itu tuh. Nah, itu tuh ngeloroti itu, dimasukkan ke bagian dapur belakang, itu ngeloroti ya, mengangkat tadi dan membersihkan meja kembali untuk pelanggan berikutnya. Itu adalah tugas di bagian operasional, termasuk juga bersih-bersih area kayak gini guys, yang di mejanya ya, lantainya, menyiapkan alat-alat makan di sekitar sini ya, termasuk ini kobokan ya, ready kobokan 2 di setiap meja, itu juga tugas dari operasional. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian kasir ya, atau keuangan. Nah, kasir itu di sana tuh guys, di sana tuh. Nah, tuh kasir tuh yang hitam sama itu, pas lagi ada pelanggan dari SPBU kayaknya itu melayani ya. Nah, kalau operasional tuh yang itu yang pakai baju putih sama merah ini lah, ini yang ini orang operasional ya, yang itu kasir ya. Kalau yang di dalam ini lubang itu adalah bagian produksi, itu kelihatan ya guys ya. Nah, itu alat produksinya, mereka mengolah pesanan-pesanan. Nah, itu dari secara umum itu bagian-bagiannya guys ya, secara umumnya itu adalah pengadaan, ada gudang, ada produksi, ada operasional, dan kasir. Nah, terus kapankah biasanya kita membutuhkan tenaga laki-laki atau perempuan di sebuah restoran? Ya, itu masing-masing guys. Nah, tapi kalau Bose sebenarnya kalau menerima pegawai, Bose itu berusaha tidak melihat jenis kelamin atau gender ya guys ya, kan nggak bisa seperti itu. Namun demikian, faktanya dari pengalaman Bose itu khususnya di daerah-daerah sini ya, itu gender itu berpengaruh. Artinya jika perempuan misalnya itu sebagian pengadaan, setiap hari bangun jam 3 pagi kemudian pergi ke pasar sendirian, masih gelap gitu ya, mencari bahan-bahan makanan gitu, belanja bahan-bahan itu ya, namanya itu kan kurang aman gitu ya guys ya.
Nah, maka dari itu biasanya untuk pegawai bagian pengadaan itu cowok guys. Nah, termasuk nanti kan mengangkat barang-barang belanjaan ya di pasar tuh dinaikkan ke kendaraan, itu motor atau mobil. Nah, kemudian bagian gudang juga demikian, karena menerima gudang itu terus menerima dari supplier atau hasil belanja itu kan harus ditata, itu diangkat-angkat ya, ada berkarung-karung beras dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya kan juga cowok, cewek bisa tapi kan kasihan. Kalau bagian produksi, nah kalau orang berasumsi bahwa perempuan itu kan lebih familiar di dapur, ya betul. Nah, namun kalau di tempatnya bos itu mayoritas itu pegawai dapurnya malah cowok. Ya, ini bukan sebuah kesengajaan sebenarnya, namun nampaknya gitu ya, dari segi pengalaman bos, sorry ya, ini pengalaman, ini bukan masuk merendahkan perempuan atau nggak perempuan tidak mampu, kan enggak sama sekali. Mas kan ada juga di dalam itu kelihatan tuh, itu pegawai ceweknya juga tuh di dalam ya, itu di dalam kotak lubang itu ada ceweknya ya, bukan berarti bosnya nggak mempergaji cewek sama sekali, itu cewek tuh ya. Nah, namun demikian kan mungkin karena di dapur itu panas guys, kalau pas lagi loadnya tinggi, pesanannya bauannya itu panas sekali tadi di dapur itu ya, umpek-umpekan gitu kadang kala ya. Kalau ada pegawai cowok kalau ngomong kan berau-berauan dan lain sebagainya itu. Nah, kalau anda pernah masuk di sebuah dapur yang loadnya tinggi, pasti tahulah insya Allah ya situasinya seperti apa. Nah itu, nah jadi kebetulan di tempat bos ini mayoritas pegawai di dapur itu malah cowok ya, bahkan penanggung jawab masakan di dapur ya di beberapa itu adalah cowok. Ada juga cewek tentu ada, tapi ada juga beberapa yang cowok sebagai penanggung jawab produksi di dapur itu ya. Jadi seperti itu guys. Nah, kemudian kalau untuk front office ya, bagian operasional nih, kayak lihat-lihat nih cowok ini lagi menjelaskan, mungkin ini ada pesanan yang kosong atau apa ya. Nah, ini bisa cowok bisa cewek guys biasanya guys ya, cuman yang jelas memang harus lumayan kuat fisiknya juga kan, mondar-mandir sesuai dengan area resto ya. Nah, kemudian mengangkat beban menu ya, tapi menu kan tidak seberat apa dan bisa beberapa kali ya menggunakan baki kan, jadi tidak terlalu berat lah untuk tugas operasional. Biasanya kalau tungkol roti itu adalah membersihkan meja, itu kan terlihat tuh ya, tugas operasional adalah tuh. Nah, ini adalah membersihkan meja pelanggan sehabis dipakai oleh pelanggan sebelumnya ya, dibersihkan untuk nanti disiapkan untuk pelanggan berikutnya. Nah, yang itu cewek itu juga menyiapkan, tunggu ada yang tumpah atau apa harus dibersihkan. Ini tugas operasional guys ya. Nah, itu bisa cowok bisa cewek guys kalau di tempat bos ya itu. Nah, kemudian kasir itu bisa cowok juga bisa cewek juga guys. Yang penting ada teliti, dan yang paling utama adalah kejujuran. Faktor kejujuran adalah faktor kunci di dalam memilih petugas kasir ya guys ya. Faktor kejujuran dan faktor ketelitian. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah faktor kecepatan. Nah, itu. Jadi itu guys ya kalau untuk kasir. Nah, 3 kunci itu. Kalau operasional yang utama apa guys? Yaitu adalah sikap hospitality. Nah, itu juga perlu dilatih ya, tapi paling tidak orang yang di depan itu ya menerima tamu itu ya orang yang ramah, orang yang santun gitu, orang yang bisa menjelaskan, itu penting ya. Dan juga dia mau untuk bersih-bersih seperti itu guys ya. Nggak boleh ada ego-ego tuh bersih-bersihin meja segala macam, itu malu ya, nggak boleh. Nah, itu orang depan harus begitu, kemudian siap untuk menghadapi komplain, karena biasanya kalau komplain diajukan kepada mereka ini orang operasional ini yang dapat komplain tuh, di marah-marah ya, apalagi pesanannya lama dan sebagainya, itu biasa mereka yang menghadapi. Dan mereka harus kuat mental juga guys untuk operasional. Kalau yang produksi ya tentu dia mengetahui dasar-dasar memasak, itu wajib lah guys ya. Masa bagian produksi nggak tahu dasar-dasar memasak, nggak tahu bedanya berambang atau bawang merah sama bawang putih, kan ya parah. Sama bawang bombay misalnya ya, kan harus tahu fungsinya seperti apa, juga harus tahu alat-alat masak wajan itu seperti apa ya, itu harus tahu. Wajan pun ada beberapa macam, besar kecilnya, termasuk teflon itu apa dan untuk apa, itu harus tahu. Nah, kalau yang masak itu harus dia harus punya basic masak ya, atau kemauan untuk belajar urusan memasak gitu. Itu kalau di bagian produksi ya. Dan juga harus kuat telinga dan kuat menghadapi panas gitu guys. Itu untuk di bagian, kalau di bagian begitu.
ya. Kok di bagian produksi itu begitu kriterianya guys. Nah kemudian kalau untuk di bagian gudang itu yang jelas biasanya fisiknya harus kuat, kemudian juga dia harus teliti karena ya harus membagi-bagi dan dia rapih orangnya guys. Kalau nggak rapi repot, nanti dia natanya berantakan, nanti nyari barangnya susah ketika dibutuhkan. Jadi selain fisiknya kuat, dia juga harus teliti guys untuk di petugas gudangnya gitu. Orangnya harus rapih juga gitu. Nah kalau untuk bagian pengadaan yang utama ya fisik karena dia harus mungkin berangkat subuh pagi sekali harus sudah berangkat itu. Terus yang kedua ya tentu kejujuran ya, karena cukup rawan guys kalau bagian pengadaan ini nanti bisa berkomplot dengan supplier. Ada ya di video tentang hati-hati milih supplier, mungkin Anda bisa lihat di video saya lainnya. Ada itu, saya membahas tentang supplier dan rawan untuk bekerja sama dengan ini bagian pengadaan ini atau belanja. Ini sangat rawan sekali. Ya, jadi fisik iya, kejujuran juga iya. Ya, tentu juga juga ini guys, ketelitian juga iya ya. Karena barang-barang yang akan dipesan kan harus di list ya. Jadi harus teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi tidak bolak-balik ke pasar. Nah itu guys. Ya. Jadi seperti itu guys kira-kira kriteria-kriteria pegawainya Bose ya. Jika ada pertanyaan, jadi kalau Bose Resto memilih pegawai cowok apa cewek yang diutamakan? Nah, kalau Bose Resto tidak mengutamakan cowok ceweknya, tapi berdasarkan kriteria-kriteria tadi yang kita coba capture atau kita coba deteksi coba kita ketahui ya sebelumnya waktu baik tes prakerja atau pas lagi wawancara kerja untuk masuk di Resto Bose. Itu saja mungkin guys ya liputan kali ini mengenai bedanya pegawai cowok atau pegawai cewek ya, atau pegawai mana yang diterima untuk bekerja di restonya Bose ya. Demikian saja, semoga ada manfaatnya liputan kali ini. Sampai jumpa di liputan video vlog Bose Resto berikutnya. Salam sehat selalu, tetap semangat dan hidup Madiang.